Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Insyaallah, alhamdulillah ya. Semangat banget teman-teman semua pagi ini. Kita mungkin bisa absen dulu ya. Kira-kira di sini anak-anak ada yang nggak masuk? Ada yang izin? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke. Makasih banyak ya buat anak-anak yang udah bersedia hadir pada pagi hari ini. Mungkin anak-anak di sini belum tahu nih kita mau ngapain. Nah, jadi Ibu di sini hadir bersama kalian itu Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal buat kalian semua ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan membahas suatu topik yang mana nantinya Ibu harap anak-anak di sini aktif bertanya, menjawab dan sebagainya ya. Oke, jadi sebelum kita mulai mungkin kita bisa menyepakati kontrak layanan dulu ya. Kalau misalnya bimbingan klasikal ini dilakukan seminggu sekali, terus selama 1 jam pertemuan aja, kira-kira kalian keberatan nggak? Setuju, Bu. Setuju ya? Oke, Ibu anggap setuju ya semuanya. Oke, jadi mungkin kita nantinya akan membahas topik, terus kemudian Ibu akan memberikan LKPD, kemudian nanti akan ada beberapa tugas ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita doa dulu ya. Mungkin ada anak-anak yang mau memimpin doa? Boleh? Tangannya? Oke, boleh. Silakan Aldi. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Tadi kita udah doa nih. Nah, tadi Ibu udah ngejelasin langkah-langkah yang akan kita lakuin selama bimbingan klasik kali ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak terkait langkah-langkahnya? Cukup? Cukup ya. Oke, jadi topik yang bakalan kita bahas ini kan kenali bakatmu, pilih karir profesimu. Ibu milih topik ini karena kalian kan udah kelas 12 nih. Nah, kemungkinan besar nantinya kalian tuh akan bingung mau kuliah atau mau kerja. Kira-kira ada yang bingung nggak? Udah ada yang mulai bingung nggak mau kuliah atau mau kerja? Boleh dong angkat tangannya kalau ada. Junior ya. Oke, berarti nanti kita bahas topik ini ya. Nah, karena kelihatannya pada lesu, lemas, tunduk ya anak yang di belakang. Sebelum kita bahas topik, mungkin kita bisa ice breaking dulu ya. Nah, bagi anak-anak, Ibu boleh minta tolong untuk berdiri dulu di samping. Berdiri dulu ya. Nah, silakan anak-anak itu saling lihat dulu, saling tatap, saling bertukar pikiran ya. Saling tatap. Nah, ice breaking kita ini bakalan telepati games. Jadi silakan tukar pikiran biar kalian tuh kompak semuanya. Oke. Udah ya, siap ya? Oke. Jadi Ibu jelasin dulu ya, ice breaking ini nantinya Ibu akan menyebutkan satu kata dan kalian akan memperagakan gerakan dari kata tersebut. Ya, jadi kita akan nilai kekompakan kalian, oke? Oke, langsung aja ya. Perlu contoh? Apa sudah paham? Sudah paham ya? Langsung aja ya. Yang pertama itu gerakan berenang. 1, 2, 3. Kompak nggak itu menurut kalian? Kompak ya, pintar. Oke, yang selanjutnya itu gerakan selanjutnya gerakan dihukum. 1, 2, 3. Loh, Sandra beda nih, beda sendiri. Oh iya, anak rajin berarti ya. Oke, tukang dulu. Satu lagi ya. Yang terakhir itu gerakan ngedance. 1, 2, 3. Oke, cukup ya, silakan duduk. Ya, mungkin udah pada seger semua ya, udah gerak. Makasih banyak buat anak-anak yang udah aktif ya. Jadi mungkin kita bisa langsung masuk ke materi. Kalian udah siap belum kalau kita masuk ke materi? Siap. Siap ya. Oke. Nah,
Nah, ini topik yang akan kita bahas itu kenali bakatmu dan pilih karir profesimu. Nah, jadi di sini ada apa sih karir itu? Jadi sebelum Ibu ngejelasin yang ada di sini, mungkin Ibu mau minta dari pendapat anak-anak semua, apa sih karir itu menurut pemahaman kalian? Coba dari Fitri silakan. Karir itu pekerjaan setelah kita sekolah. Oke, sudah cukup? Oke, kalau dari Maulia gimana nih? Menurut Maulia, karir itu? Kalau dari saya itu seperti kayak profesi yang akan digeluti. Oke, satu lagi ya mungkin kalau dari Junior nih gimana? Kalau menurut saya karir itu langkah yang diambil saat kita lulus nanti. Oke, cukup ya. Jadi jawaban dari anak-anak semua itu udah bener banget. Jadi di sini ada Ibu mengutip dari Matis dan Jackson itu di tahun 2006. Jadi mereka tuh mengemukakan bahwa karir ini adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang bakalan ditempati oleh seseorang di sepanjang hidupnya. Nah, dapat dikatakan jadi karir ini adalah rangkaian kerja yang dipegang selama kehidupan seseorang yang memberikan kesinambungan dan ketentraman sehingga menciptakan sikap dan perilaku tertentu. Jadi kayak yang teman-temannya bilang itu udah bener banget kalau singkatnya karir itu pekerjaan di masa depan untuk menunjang kehidupan seseorang. Ya. Nah, materi selanjutnya ini ada faktor penentu dari pemilihan karir seseorang sendiri. Yang pertama itu ada internal dan ada eksternal. Nah, jadi dari faktor internal ini kan ada nilai-nilai hidup ya. Yang pertama bisa anak-anak lihat di PPT ini ada nilai-nilai hidup. Jadi seseorang yang mempunyai pegangan atau pedoman pada gaya hidup itu tuh mereka sudah menentukan karirnya sendiri. Karirnya itu ditentukan berdasarkan pedomannya. Misalnya dia mempunyai pegangan kalau aku kedepannya akan bekerja sebagai pendidik. Jadi dia nilai kehidupannya, pegangan dia akan ambil karir di ranah pendidikan gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ada taraf intelijensi. Ini tuh maksudnya kemampuan dari prestasinya selama sekolah. Misalnya dia mampu dalam bidang matematika dan dia akan ngambil kedokteran. Dia ngerasa sanggup di bidang itu. Jadi dia gak keberatan sama sekali mengambil kedokteran karena dia punya taraf intelijensi ini di bidang matematika yang cukup baik gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu ada bakat khusus. Nah, biasanya bakat khusus ini adalah bakat bawaan, kayak misalnya dia punya bakat melukis. Jadi dia akan menentukan pilihannya itu sesuai bakatnya dia tadi. Aku kan bisa ngelukis, kayaknya aku mau jadi arsitek. Mau memilih karir sesuai dengan bakatnya dia ini tadi. Terus yang ketiga itu ada minat. Nah, kalau dia berminat di bidang, misalnya kita ambil contoh minatnya itu di bidang seni. Itu dia berminat di bidang seni. Kira-kira bisa nggak dia mengambil pekerjaan di bidang seni itu sendiri? Bisa ya. Oke. Terus yang ketiga ini ada keadaan jasmani. Terakhir ada keadaan jasmani. Dari keadaan jasmani ini maksudnya kalau misalnya dia punya badan yang mohon maaf lengkap, sehat dan dia bisa bekerja dengan baik, itu dia bisa aja mengambil di pekerjaan di lapangan. Coba ada yang bisa nyebutin contoh pekerjaan di lapangan nggak? Silakan Aldi. Teknisi di PLN gitu, Bu. Bisa, teknisi di PLN itu kan harus manjat-manjat ya. Jadi keadaan jasmaninya itu harus mencukupi kebutuhan itu sendiri kan. Terus kita langsung masuk ke faktor eksternal. Nah, jadi faktor eksternal ini yang pertama itu ada masyarakat. Tahu nggak kenapa masyarakat ini masuk ke dalam faktor eksternal? Ada yang bisa jawab? Bisa. Nah, jadi ada sebagian orang yang menentukan pekerjaan karirnya itu berdasarkan lingkungan di sekitarnya. Kayak misalnya lingkungan di sekitarnya itu mempunyai pekerjaan yang sama. Seperti di lingkungan sekitarnya itu semuanya rata-rata seorang guru. Jadi dia nih seperti bukan tidak punya pilihan, tapi lebih ke mengikuti pilihan orang lain gitu. Lebih ke mencari aman kalau bahasa kasarnya ya. Nah, terus yang kedua itu ada status sosial ekonomi keluarga. Ada yang bisa jawab kenapa status sosial ekonomi ini mempengaruhi faktor eksternal pemilihan? Ada? Silakan Junior.
Karena kalau misalnya status ekonomi keluarganya yang bisa dikatakan baik, itu berarti dia bisa mencukupi untuk anaknya berpendidikan lebih tinggi, misalnya kedokteran itu kan butuh biaya yang lebih besar juga daripada jurusan-jurusan lain misalnya. Nah itu tentunya mempengaruhi karir anaknya tersebut. Oke, bener ya yang dibilang sama Junior. Jadi status sosial itu sangat-sangat mempengaruhi pemilihan karir seseorang. Karena kalau misalnya dia tidak mampu, maksudnya tidak mampu secara ekonomi, tapi dia mau, ya dia harus mencari beasiswa. Tapi kalau misalnya nggak dapat beasiswa, ya pilihan terakhirnya ya mencari pekerjaan yang lainnya. Terus yang ketiga itu ada pengaruh dari seluruh anggota keluarga. Sebenarnya ini hampir sama kayak masyarakat tadi. Jadi biasanya ada anak yang pengen banget masuk ke jurusan sosial misalnya, tapi keluarganya menekankan dia ini harus masuk kedokteran karena kan seperti yang kita tahu kalau keluarga-keluarga yang agak, mohon maaf, agak zaman-zaman dulu tuh orang-orang tua itu biasanya lebih mengagung-agungkan dokter seperti itu kan. Jadi mereka tuh menekankan anaknya itu harus dokter, sedangkan anaknya ini sebenarnya pengennya ke bidang sosial, ke bidang yang ibaratnya kurang terkenal lah di kalangan orang tua. Tapi ya itu tadi, jadi dia terpengaruh oleh seluruh anggota keluarganya. Terus yang keempat itu ada pendidikan sekolah. Nah, pendidikan sekolah ini SMA atau SMP-nya ini yang menentukan. Jadi misalnya di SMA-nya, di SMK, dia mau jadi dokter, kira-kira bisa atau enggak? Susah. Susah, karena sebagian besar universitas itu ngambil kedokteran itu dari lulusan SMA, karena udah ada dasarnya dari SMA. Kemungkinan besar kalau SMK mau ngambil kedokteran itu susah, seperti yang Ali bilang, benar. Nah, terus yang terakhir itu pergaulan dengan teman sebaya. Pergaulan dengan teman sebaya ini mirip-mirip juga sama masyarakat dan pengaruh dari keluarga. Jadi kalau misalnya pergaulannya ini teman-temannya pada ngambil kedokteran, dia jadi kayak kayaknya aku juga mau deh jadi kedokteran, kayaknya aku juga mau deh ngambil sosiologi kayak gitu kan. Jadi kebawa-bawa lah bahasanya lainnya. Oke, lanjut ya. Nah, terus di sini kita masuk ke definisi dari bakat itu sendiri. Kira-kira kalian tahu nggak bakat itu apa? Boleh, Aldi, silakan. Kemampuan seseorang. Benar, kemampuan seseorang. Ada lagi yang mau nyampein pendapatnya tentang bakat? Oke, silakan Junior. Tampilan dan bawaan orang. Oke, benar ya. Jadi definisi dari bakat itu sendiri kayak yang dibilang sama Aldi dan Junior tadi, bakat ini kemampuan alamiah. Kemampuan alamiah seseorang untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan tertentu. Nah, terus di sini ada bakat mengandung makna kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut. Karena sifatnya bakat ini masih bersifat potensial atau masih laten, jadi bakat ini merupakan potensi yang masih memerlukan ikhtiar atau pelatihan dan pengembangan biar bakatnya ini lebih bisa menjadi digunakan dengan sistematis, jadi lebih bisa tercapai gitu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak contoh dari bakat itu apa? Contohnya, ada yang bisa nyebutin nggak? Silakan Maulya. Melukis, menjadi bernyanyi itu biasanya dari bakat. Oke, melukis, menyanyi ya. Kalau belajar itu bakat atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena belajar itu bisa dikerjain sama siapapun ya. Kalau orang mau berusaha itu dia pasti bisa belajar. Oke. Terus di sini ada jenis-jenis bakat ya. Jenis-jenis bakat ini ada yang pertama itu bakat akademik. Nah, di bakat akademik ini biasanya orang-orang yang mempunyai pemikiran kayak tadi di bidang matematika. Tidak semua orang itu bisa berhitung, tapi kalau dia dari kecil bisa berhitung, kayak misalnya calistungnya udah bagus, itu bisa disebut bakat. Bakat di bidang akademik. Pokoknya bakat-bakat dia di bidang pelajaran. Kalau dia cepat nangkep, cepat menguasai suatu
suatu aplikasi pembelajaran ya, itu dia termasuk ke dalam bakat akademik. Terus yang kedua itu ada bakat kreatif produktif. Kalau misalnya dia bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif kayak misalnya merajut, itu termasuk bakat dalam bidang kreatif produktif kayak baju, menghasilkan desain seperti itu ya. Terus ada juga bakat seni. Nah, bakat seni ini seperti yang tadi dibilang mau, kayak misalnya dia bisa bernyanyi, melukis, itu termasuk ke dalam bakat seni. Terus ada juga bakat kinestetik atau bakat psikomotorik. Nah, ini nih seperti orang-orang yang dari kecil tuh punya bakat di bidang olahraga. Misalnya kita ambil contoh kayak sepak bola, bulu tangkis, itu tuh biasanya masuk ke dalam bakat kinestetik. Nah, terus yang ke 5 itu ada bakat sosial. Bakat sosial ini bakat berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia misalnya mampu bernegosiasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, itu termasuk bakat. Jadi kalau anak-anak di sini ada yang senang bersosialisasi, senang berkomunikasi, nah itu salah satu bakat dari kalian. Terus ada juga faktor yang mempengaruhi bakat ini sendiri. Jadi kalau yang internal itu ada minat dan motif. Kayak itu tuh ibaratnya minat dan motif ini nih pendorong dari bakat ini. Jadi dia tuh udah punya bakat, tapi dia punya minat di bidang seni lukis misalnya. Berarti kan dia bisa melukis kan? Nah, itu tuh adalah suatu bakat dia. Jadi terdorong lah minat dan motifnya ini. Terus kemudian ada keberanian, keuletan, dan kegigihan. Terus kalau eksternalnya untuk faktor yang mempengaruhi bakat itu keluar, itu ada sarana dan prasarana. Kayak tempat misalnya dia melukis tadi, tapi pintar melukis, tapi sarana dan prasarananya ini tidak mencukupi cara dia melukis itu tadi, itu mengurangi bakatnya ini tadi, bakatnya berkembang tadi terkurang kan. Terus ada juga dukungan orang tua dan keluarga. Nah, dukungan orang tua dan keluarga ini sangat penting dalam pengembangan bakat seorang anak, oke? Dan lingkungan. Terus di sini ada contoh karir impian. Di sini ada profesi yang terpaksa dan profesi dengan bakat. Kalau dari profesi yang terpaksa itu sendiri, jadi kalau untuk profesi yang terpaksa, pemilihan karir ini karena adanya paksaan atau dorongan dari lingkungan. Kayak tadi kita ambil contoh yang dokter tadi, dia dipaksa orang tuanya buat dokter, sedangkan dia merasa bahwa dia ini tidak mampu menjadi seorang dokter. Nah, itu dia masuk ke dalam kategori profesi yang terpaksa. Terus ada juga profesi bakat. Nah, kalau profesi bakat ini tadi tuh karena dia memang ingin dan karena dia memang mau menjalani suatu bakat tersebut. Kayak misalnya dia mempunyai bakat di bidang kreatif produktif tadi. Dia mau menjadi desainer dan dia mendapat dukungan keluarga. Dan dia selama menjalani kuliah atau menjalani profesi sebagai melalui bakat ini sebagai desainer ini tadi, dia senang, dia tidak ada merasakan tertekan. Nah, kalau menurut anak-anak semua nih, kalau misalnya dia menjalani profesi dengan terpaksa tadi, ya kan, itu kemungkinan terburuk yang akan terjadi apa? Ada yang bisa jawab nggak? Tidak betah Bu di pekerjaan. Tidak betah. Silakan Sandra. Kerjanya jadi nggak produktif, benar ya? Ada lagi? Cukup? Nah, bener banget. Jadi dia tidak betah, tidak produktif. Atau kalau dia lagi kuliah, bisa aja dia jadi drop out, males-malesan, dan tidak mau melanjutkan kuliahnya. Itu kan jadi sayang ya, menghabisi uang malahnya. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kita hari ini. Jadi di sini ada motivasi sedikit dari Sebastian Sah. Nah, jadi jangan hanya melihat pekerjaan Anda sebagai tugas, lihatlah sebagai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi terbaik Anda. Nah, jadi Ibu harap nanti anak-anak di sini memilih pekerjaan kalian tuh sesuai dengan minat dan bakat kalian, tidak ada paksaan dari keluarga. Dan semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa membantu anak-anak itu buat memilih karir dan memahami gimana pemilihan karir yang baik gitu. Nah, terus di sini Ibu akan memberikan satu project buat anak-anak. Ibu cuma mau ngetes kira-kira anak-anak ini sudah paham atau belum dengan materi yang dengan karir yang akan kalian pilih. Jadi di sini ada contoh pohon karir.
Nah, di sini bisa kalian lihat pohon karir. Ibu akan minta kalian membuat pohon karir, boleh lewat Canva atau boleh lewat gambar juga boleh. Pohon karir ini kalian harus memilih satu karir yang berbeda dari satu orang satu karir berbeda. Nah, kalian harus membuat kira-kira untuk mencapai karir itu apa saja yang kalian butuhkan. Nah, seperti yang di sini ada contohnya, kayak SMA-nya jurusannya IPA, SMK atau SMK-nya jurusannya farmasi. Kemudian dia mengambil A1 pendidikan farmasi, kemudian sumpah profesi, pendidikan keprofesian dan seterusnya sampai dia mencapai pekerjaan menjadi apoteker. Oke. Nah, untuk tugas ini bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti akan Ibu tanya, akan kita bahas dan kita paparkan pada minggu selanjutnya. Nah, untuk sekarang Ibu hanya akan membagikan LKPD buat kalian semua. Silakan dikerjakan LKPD ini. LKPD ini mencakup bakat dan minat. Ya. Silakan. Nah, di sini Ibu memberikan waktu kalian untuk mengerjakan LKPD ini. Silakan teman-teman dikerjakan dulu, anak. Oke, cukup ya. Oke, silakan sini Ibu ambil kembali buat kita kumpulkan. Oke. Terima kasih ya anak-anak yang sudah mengisi LKPD ini. Nanti akan Ibu periksa LKPD-nya setelah kelas kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini nih, Ibu mau ada yang mengambil kesimpulan dari pertemuan kita. Mau ditunjuk atau mau mengajukan diri? Tunjuk aja ya. Coba tadi udah yang jarang ngomong ya. Coba Sandra silakan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu jadi itu merupakan pekerjaan masa depan yang menunjang kehidupan kita, juga ada faktornya internal dan eksternal, terus juga ada bakat. Bakat itu merupakan kemampuan dari diri kita, dan juga tadi membahas mengenai profesi. Ini Ibu. Oke, terima kasih Sandra atas kesimpulannya. Kemudian mungkin kita bisa ke kesan dan pesan dulu ya. Coba sekarang Ena Daud, kesan dan pesannya gimana nih pertemuan ini? Misalnya bagus ya, karena juga materi yang dibuka sih nambah wawasan kita semua. Pesannya mungkin materinya jangan terlalu banyak-banyak, karena takutnya anak-anak jadi susah mau. Oke. Oke, makasih ya tadi udah ada kesimpulan dari Sandra dan kesan dan pesan dari Daud juga. Jadi mungkin kita akan penutup pertemuan kita hari ini. Jadi Ibu tadi bilang kalau misalnya semoga di pertemuan kita ini kalian semua bisa memilih karir, sudah paham dengan karir itu gimana, bisa memilih karir untuk kedepannya. Jadi tidak ada salah jurusan, tidak ada salah pekerjaan lagi ya kedepannya. Semoga. Nah, Ibu mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat anak-anak yang udah aktif. Kalian aktif banget hari ini. Ibu terima kasih karena sudah hadir juga di kelas kita hari ini. Apresiasi dulu buat kita semua. Oke, karena tadi kita membuka dengan doa, boleh nih kita tutup dengan doa. Silakan Kak Aldi memimpin lagi. Teman-teman, sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aldi sudah memimpin doa. Baiklah Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama.